Shalom, Ibu Lince, Ibu Cipung, Ya, malam Bu Febri, Lili, Bu Ince. Selamat malam Bu Lili. Di sini ada siapa aja ya? James, Cindy, Johan. Oh, Selamat Johan, malam. Jim. Ya, Tuhan berkati. Yang ada di Zoom. Tuhan berkati, shalom. Shalom. Shalom, Bu Lili sehat selalu ya. Itulah keinginan, kerinduan untuk bawa Amin. kepada Tuhan. Ya Bu Lili tambah cantik. Puji Tuhan. Iya. Tambah cantik, tambah terang. Pengaruh baju yang kuning jadi memberi cahaya dari atas, dari enggak emang cantik Bu Lili. Sama hati. Bu Lice juga cantik. Bu Sinta. Ya kan? Pasti. Semua diberi. Bu Nah, Yayu, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Jumpa lagi, sudah Puji berapa hari Tuhan. sudah jumpa dengan Ibu Iya, Yayu. ini aja masih ada sedikit, tapi ya saya lawan lah. Iya, Kok kita lawan. tiduran terus ya? Nah iya, lawan Puji ini. Tuhan. Pertolongan Ya. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, betul. Amin. Hati yang gembira obat. Amin. Betul. Hmm. Bu Weli Uku pun sehat. Ya, ini dalam pergumulan untuk Perkumpulan sehat. juga, ya. Iya. Kita doa sama-sama, gitu ya. Iya, amin. Amin. Saya kurang lancar kencing, Ibu Yayu. Oh gitu. Iya. Biasanya itu kayak tumis kucing itu loh. Tanaman Iya, tumis kucing itu, iya. iya, kumis kucing sama Iya. merina apa Meniran. Iya, saya baru Iya. ingat. Saya sudah Iya. ambil memang, tapi saya tidak masak baik. Tapi ini ada Oh, sudah ramuan jadi. ramuan dari tual. Iya. Teman gereja dia konsumsi. Di situ ada keterangan Iya. kencing Ulita. tidak lancar. Iya. Ginjal karena meniram itu dia punya fungsi seperti itu, Bu Yayu. Ya, berdoa supaya pertolongan Tuhan. Amin. Lewat apa yang kita konsumsi. Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Selamat malam. Bu Lince, Bu Jaju, Bu Weli, Bu Febri, Bu Puspita, Cipung. Ya, Bu Puji Astuti Esti, selamat malam semuanya. Ya. Apa kabar Cipung malam ini? jarang Sehat ketemu, ya? Cipung jarang ketemu. Cipung ada tamu. Oh, ada tamu. Iya, ada tamu, tapi nggak pulang sekarang. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan memulai ibadah kita malam ini. Ya, selamat malam. Oke, Bu Lince lagi menyapa Ibu Puspita ya. Kita lambaikan tangan buat Bu Puspita dulu. Shalom Bu Puspita, selamat malam. Sehat. Amin. Tetap semangat ya, amin ya. Amin. Oke, praise God. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita malam ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli dipersilakan. Ya, baik. Shalom buat kita semua. Ya, shalom. Selamat malam. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus ada memberkati kehidupan kita tiap-tiap hari, teristimewa di sepanjang hari ini. Dan pertolongan Tuhan buat kita semua sudah melakukan aktivitas di sepanjang hari ini.
Dan sebagai ungkapan syukur kita datang lagi kepada Tuhan Yesus. lewat ibadah Yesus. Zoom CLCC pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan sesuatu akan terjadi, yaitu mujizat kuasa Tuhan yang kita rindukan, kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita boleh menerimanya dan sudah menerimanya. Amin. Dan terus menerimanya. Haleluya. Haleluya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya saya membacakan susunan acara ibadah pada malam hari ini. Kamis 9 Agustus 2024, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader Bapak Pendeta John Sarbunan MA, pembicara Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa prophetik oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, pengumuman oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo, doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita dan kita datang kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan di malam hari ini. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami yang telah kami lakukan. Dan sebagai ungkapan syukur kami datang kepadamu lewat ibadah Zoom CLCC di rumah kami masing-masing. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Bahkan kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan hadirlah dan memberkati ibadah kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA dalam pelayanan pujian penyembahan yang akan dinaikkan. Tapi juga firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kami semua. Pakai hamba-Mu dengan heran dan luar biasa. Kuasa pengurapan dari sorga turun pada hamba-Mu. Supaya isi hati Tuhan terus diberitakan, dikabarkan, disampaikan buat kami semua lewat ibadah Zoom setiap hari. Baik pagi, siang, bahkan malam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum masuk di Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus bekerja mengingatkan mereka, menggerakkan hati mereka, dan Tuhan berkati jaringan yang ada pada mereka. Supaya mereka dapat hadir bersama-sama untuk kami sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan suara-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus hadir dan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Pendeta, dengan hormat saya persilakan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun, host kita yang luar biasa dari kota Jayapura, Papua, yang telah memimpin ibadah kita malam ini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam ini. Haleluya, Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan, dan satu-satunya pengharapan Yesus Tuhan. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus di malam ini. Haleluya. Kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, malam ini kami datang sembah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari malam ini sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Yes, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan, pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi nyatakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Malam ini pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Olah harapan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, pengharapan kita. Kami mau datang hampiri Tuhan bukan dengan kekuatan kami. Kami minta kekuatan tangan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, oh, yang menopangku. Lagi sama-sama, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Yes, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, oh, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Malam ini peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Sekali lagi kami memandang wajah-Mu, oh, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Sembah Dia. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kuat gagahku, aku datang menghampiri-Mu. Bukan dengan kuat gagahku, ku datang menyembah-Mu. Oh, oh, kami pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu, kami harapkan pertolongan-Mu. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, ku harapkan pertolongan dari-Mu. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, ku harapkan mujizat dari-Mu. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kuat gagahku, aku datang menyembah. Mari harapkan Tuhan, mari berseru, datang padanya. Tuhanlah sumber kekuatanku, Tuhan Kau penyembuhku, pemulihku. Yes. Haleluya. Kami harapkan, kami nantikan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Ku berseru, ya Aba, ya Bapa. Kami harapkan mujizat-Mu, kami nantikan kuasa-Mu, kami nantikan mujizat-Mu. Malam ini berserulah, malam ini harapkan Tuhan. Kami harapkan Engkau dalam kesungguhan hati kami. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu. Kami panggil nama-Mu. Kami panggil nama-Mu. Dimanapun Engkau menyembah malam hari ini, Engkau di rumah, Engkau di kendaraanmu, atau dimanapun Engkau duduk, Engkau sendirian, atau dengan keluargamu, boleh sembah Tuhan sama-sama. Harapkan Dia, pandang wajahnya. Di mana ada penyembahan,
Lord. Di mana ada orang yang berseru, di sana ada tangan Tuhan. Yes, Lord. Di sana ada mujizat Tuhan. Yes, Lord. Di sana ada pertolongan Tuhan. Yes, Lord. Di sana ada kuasa Tuhan. Yes. Haleluya. Berseru, berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Malam ini kami katakan Tuhan, Kaulah harapan. Mari angkat suaramu lagi, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan hanya Tuhan yang sanggup tolong kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan sama-sama, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, dalam hidupku. Sebab Engkaulah harapan kami, Tuhan. Engkau sumber kami, Tuhan, yang kami nantikan, yang kami harapkan, yang kami inginkan. Lebih dari apapun juga, lebih dari segalanya. Engkau yang sanggup menerobohi setiap hati kami, Tuhan. Yang datang dengan penyembahan, yang datang dengan sungguh mengharapkan-Mu, menantikan-Mu. Kami pegang janji firman-Mu, kami pegang janji firman-Mu. Setiap yang berseru, setiap yang menyembah, kuasa-Mu sanggup melawan, tangan-Mu sanggup menjamah. Dan malam ini yang kami tahu, setiap yang datang menyembah pastikan mengalami mujizat. Yes, amin. Pastikan mengalami Dalam lawatan-Mu. nama Yesus. Kami berserah, kami mengharapkan-Mu. Kami tahu janji-Mu tak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu setia. Makasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Oke, praise to God. Yes Lord.
Yes Lord, Tuhan berkati kita semua buat penyembahannya malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, ada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari kota Surabaya. Kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Ya, shalom. Selamat Ya, malam shalom. semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kehadiran pada malam hari Tuhan. Hadirat-Mu ada saat Ya, ini Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, hanya Ya, pertolongan-Mu Yesus. yang datang dari Engkau saja Tuhan. Boleh firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami akan melakukannya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan supaya firman-Mu ya dan amin, dan mendatangkan mujizat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih kami yang mendengarkan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi sudah berdoa terima ya kasih sebelum Pak firman Guru, Tuhan sama-sama. disampaikan ya pada malam hari ini. Amin. Ya, praise God. Gimana kabarnya? Keluarga sehat-sehat sana, Bu? Puji Tuhan, Pak John. Amin ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan saya lihat dulu malam hari ini, apakah Pak Frans Angki sudah ada bersama kita? Oke. Sepertinya beliau belum masuk ya. Oke, Ya. baik. Bu Ya. Ong ada. Bu Ong ada. Ya, Bu Ong nanti bisa bantu untuk memperdengarkan ya ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Amin ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat bergabung Alin dan Albert ya. Sudah bersama dengan kita malam ini. Puji Tuhan. Kita doakan Alin dan Albert ya untuk persiapan mereka termasuk dalam acara pembaptisan dan juga nanti untuk pernikahan yang kudus ya. Supaya semua disertai oleh Tuhan. Dan selamat datang Pak Lubis, Ko Anto. Semua sudah bersama kita ya. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, nanti setelah firman Tuhan, Cifu mau bersaksi. Namun setelah firman Tuhan nanti minta untuk Ibu Anastasia Puji Astuti Esti akan berdoa dulu ya. Untuk firman Tuhan setelah firman Tuhan disampaikan. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya, saya percaya bahwa hati kita sangat merindukan Tuhan ya. Di dalam hidup kita semua, amin. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Kita malam ini sudah tiba di serialnya yang ke-460 ya. Puji Tuhan. Lagi beberapa langkah lagi kita sudah tiba di serial yang ke-500 tanpa terasa, saudara-saudaraku. Step by step Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti ya. Oke, kita akan lihat dulu tema kita malam ini yaitu kemuliaan Allah dalam tubuh kemuliaan ya. Nanti kita akan belajar apa itu tubuh kemuliaan dan apa itu tubuh yang bukan kemuliaan atau tubuh jasmani ya. Oke, kita lihat dulu saudaraku dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-47. Oh, kita akan berdoa ya untuk permohonan Pak Effendi jatuh. Ini Pak Effendi suaminya Bu Linda kah? Iya Pak John. Oke, baik. Nanti kita akan berdoa ya. Ya, Ibu Ong Gyo Kim ada di sana. Silakan bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, Oke, boleh, selamat Pak. datang Bu Febri sudah bersama kita juga ya. Oke, silakan Bu Ong Gyo Kim. Ya, Pastor Jonas, Alkitab 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Amin.
Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi memang ini semua terjadi dalam proses yang Tuhan sudah buat sedemikian rupa ya. Yang pertama-tama itu manusia pertama yaitu Adam ya, berasal dari debu tanah. Dan Tuhan bilang Adam dia akan kembali kepada tanah ya. Yang diciptakan dari debu tanah dia akan kembali kepada tanah, dan roh dan jiwa itu milik Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Dan dikatakan saudara-saudaraku, dan dari debu tanah dan bersifat jasmani. Saudaraku, itulah Adam ya, manusia kedua berasal dari sorga. Siapa manusia kedua? Yaitu Yesus ya. Yesus Kristus adalah Adam yang kedua dan yang terakhir, itu berasal dari sorga, dan tubuhnya itu adalah tubuh penuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tubuh kemuliaan, kemuliaan di dalam tubuh kemuliaan itu, artinya suatu hari tubuh kita ini yang dari debu tanah kita akan tanggalkan ya, dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, itu kapan terjadi? Pada saat Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini, dan dia membawa orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaannya. Nah, di sanalah tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan ya, saudaraku. Itu penting sekali ya, Bapak Ibu, kita pelajari kemuliaan Allah dinyatakan dalam tubuh kemuliaan. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam tubuh kemuliaan? Jawabannya sudah pasti ada ya. Kalau itu bukan tubuh kemuliaan, apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, Bapak Ibu ya. Karena Allah begitu mulia dan dia ingin menyatakan kemuliaannya di dalam tubuh yang baru yang Tuhan gantikan ya. Tubuh lama kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Oke. Dan kita dapat pelajari ini Bapak Ibu sekalian terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-46 sampai dengan 48 ya. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, ini akan sangat membahagiakan hati kita semua. Akan membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita enjoy, hati kita penuh sukacita ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dari ayat-ayat ini kita akan dapat menemukan ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Yang apa saudara-saudara? Mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam tubuh kemuliaan ya. Jadi kemuliaan Allah itu ada dalam tubuh kemuliaan, bukan di luar tubuh kemuliaan, pasti di dalam ya. Saudaraku, itu penting. Dan mari kita tanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam tubuh kemuliaan? Kita lihat ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama yaitu dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Amin ya. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa awal mula yang datang itu adalah hal yang jasmani. Baru selanjutnya akan muncul yang rohani ya. Mari kita lihat dulu dari 1 Korintus 15 ayat 46. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Rohania. Amin. Saudaraku, jadi yang alamiah itu yang mula-mula datang. Siapa dia? Yaitu Adam ya. Adam itu muncul secara alamiah. Tuhan ciptakan dari debu tanah ya. Dan Adam memiliki sifat-sifat secara jasmania ya. Saudaraku. Namun kita lihat yang berikutnya setelah alamiah yaitu barulah yang datang rohania. Siapa dia? Ini adalah manusia Yesus, manusia roh, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, roh kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh ya. Jadi saudara lihat yang nampak di depan mata kita, saudara bisa lihat saya bisa melihat saudara. Saudaraku, itu adalah yang nampak adalah bagian luarnya. Secara jasmani, secara alamiah ya, secara yang fisik ya. Ada tubuh yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Nah, itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Itu yang nampak itu manusia secara jasmani yang lahiriah. Tapi sesungguhnya manusia yang tidak terlihat itulah manusia roh ya. Kita manusia roh punya jiwa. Jiwa itu apa?
pikiran, perasaan, emosi, kehendak, ya, dan kemauan. Jadi kalau ada saudara lihat orang itu punya ekspresi senang, sedih, marah, sukacita, nah itu merupakan ekspresi dari jiwa manusia, ya. Ketika jiwa manusia mengalami hal-hal yang menyenangkan, membuat hatinya bisa senang dan bahagia, ya. Tapi ketika dia mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, kebalikannya membuat hatinya susah, sedih, ya. Bahkan dia menjadi dalam keadaan stres. Nah, itu adalah ekspresi dari jiwa manusia. Bahkan kalau kita lihat lebih ekstrim, kalau lihat ada orang yang ngamuk, marah, Bapak Ibu sekalian, ya, sampai melakukan hal-hal yang paling histeris. Nah, itu adalah ekspresi dari jiwa manusia. Makanya Bapak Ibu, jiwa manusia ini tidak akan pernah bisa suatu dipenuhi atau dipuaskan dengan apapun, ya. Uang berapapun selama jiwanya itu kosong, maka dia tidak akan pernah merasa cukup, ya. Dia tidak akan pernah merasa puas. Dia tidak akan pernah merasa bersyukur, ya. Kenapa? Karena jiwanya itu kosong, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara, dan jiwa yang kosong ini dia akan terus mencari sampai ada yang bisa memenuhi jiwa yang kosong ini, bisa memenuhi kebutuhan jiwa yang kosong, ya. Apakah dengan uang? Uang belum tentu bisa membuat jiwa manusia yang kosong itu bahagia, ya. Saudaraku, apakah dengan harta kekayaan? Harta kekayaan juga bukan, ya. Terbukti orang banyak harta, banyak uang, tapi hidup mereka tidak bahagia, ya. Mereka punya kedudukan, mereka punya pangkat, mereka punya nama besar, tapi toh akhirnya tidak membuat mereka bahagia, ya. Mereka terkenal, mereka dalam keadaan wow, benar-benar menjadi suatu, ya, hal yang benar-benar membanggakan, tetapi toh selama jiwanya itu masih kosong, tidak pernah ditempati oleh sesuatu yang rohani, yang ilahi, maka jiwa itu akan terus mencari yang namanya kepuasan, ya, saudaraku. Nah, orang banyak mencari kepuasan dengan berbagai macam cara di tempat-tempat yang berbeda. Ternyata mereka tidak mendapatkan jawabannya. Sampai suatu hari mereka datang kepada Yesus dan mereka tahu bahwa hanya Yesus adalah jawaban di dalam kehidupannya, ya. Sehingga Yesus yang bisa memuaskan jiwa manusia. Saudaraku, ya. Maka jiwa manusia ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, itu perlu diisi dengan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sorgawi, ya. Sesuatu yang berasal dari Tuhan, ya, yaitu lewat apa? Lewat firman, ya. Lewat Roh Kudus, baru jiwa manusia itu benar-benar bisa puas, ya. Selama jiwa manusia tidak diisi oleh firman, dia tidak akan pernah puas, ya. Demikian juga bukan orang-orang kaya, orang-orang berada, orang-orang hidupnya mewah, mereka tidak puas. Ada juga orang-orang yang mungkin kekurangan, mereka juga tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, kebahagiaan kalau jiwa mereka dibiarkan kosong, ya. Tidak diisi oleh firman Tuhan. Nah, kapan jiwa mereka bisa merasa puas, bisa menjadi tenang ketika jiwanya itu diisi dengan firman. Makanya Bapak Ibu bersyukur sekali setiap hari Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan berikan kita anugerahnya, ya, memberikan kita firman Tuhan setiap hari. Baik waktu pagi, baik waktu siang, baik waktu malam, supaya apa? Jiwa kita ini diisi terus dengan firman Tuhan. Nah, kita ini makan kan satu hari normalnya 1 hari 3 kali. Ya apa ya? Ya kan? Pagi kita makan, sarapan, ya. Siang kita makan. Terus nanti malam kita juga makan. Normalnya 1 hari 3 kali. Kalau mungkin tambahan-tambahan yang lain, nyemil-nyemil itu bisa 5 kali, ya. Nah, kapan jiwa kita ini diisi, dikasih makan? Diberi makan dengan apa? Dengan firman. Jiwa ini nggak bisa diberi makan dengan nasi pecel, nasi rawon, ya. Capcay, lode, dan itu tidak akan pernah bisa. Itu hanya bisa diberi makan untuk tubuh kita ini, yang jasmani. Nah, jiwa ini makanannya apa? Jiwa ini makanannya adalah firman Tuhan. Demikian juga dengan roh. Roh kita ini makanannya apa? Firman Tuhan. Selama saudara-saudara memperhatikan jiwa dan rohmu, engkau beri makan dengan firman, baru di situ engkau menjadi orang yang tenang, engkau menjadi orang yang bahagia. Engkau tidak akan mudah depresi, tidak akan mudah stres, tidak akan mudah putus asa. Kenapa? Karena jiwamu sudah diisi dengan firman, rohmu sudah diisi dengan firman, ya. Kita ini manusia roh, punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan tinggal dalam tubuh ini, ya, jadi yang kelihatan adalah tubuh jasmani kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kita lihat, ya,
bahwa tingkatan yang paling tinggi itu adalah manusia roh. Baru di bawah manusia roh itu ada jiwa, ya. Manusia secara batin itu, baru yang berikutnya manusia secara jasmani, tubuh fisik. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang yang kedua dia memahami. Memahaminya bagaimana? Memahami bahwa Adam itu manusia pertama berasal dari debu tanah, ya. Siapa yang bisa menyangkali ini? Adam bukan dari plastik, ya, bukan dari kayu, tapi dari debu tanah dan bersifat jasmani, ya. Itulah manusia pertama Adam, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 47. Bisa dibuka? Pastor John. Ya, oke. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Amin. Amin. Manusia pertama yaitu Adam, ya. Dia, Alkitab bilang apa? Berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Namun yang kedua, manusia yang kedua berasal dari roh, dari sorgawi, yaitu Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita hanya puas di manusia yang jasmani saja, maka nasib kita hanya seperti Adam ini, saudaraku, ya. Kembali kepada debu, saudaraku. Tapi kalau kita meningkatkan diri kita, rohani kita mau jadi sama seperti Yesus, Bapak Ibu, memperhatikan manusia roh kita, maka kita ini akan mengalami sesuatu yang ilahi, ya. Kita akan kembali kepada sorga, ya, Tuhan yang menciptakan kita semua. Amin, ya. Jadi ini dia. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, rahasia yang ketiga setelah kita mengerti dan yang kedua memahami ini, yang ketiga baru kita bisa mengakui. Nah, kita mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Adam itu makhluk alamiah berasal dari debu tanah, ya, diulangi lagi, ya. Berasal dari debu tanah, memiliki sifat Adam yang alamiah. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 15 ayat 48. 1 Korintus 15 ayat yang ke-48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa membuat perbedaan dan perbandingan, ya. Ada makhluk-makhluk alamiah itu sama dengan dia, yaitu Adam yang berasal dari debu tanah. Namun juga ada makhluk-makhluk surgawi seperti malaikat itu, ya. Sama dengan dia. Dia ini adalah Yesus yang berasal dari surga. Nah, kita mau ikut, hidup kita mau ikut standar dunia, alamiah, atau ikut standar surga. Nah, seperti supaya hidup kita ini, meskipun kita mengenakan tubuh yang nampak ini, adalah tubuh secara jasmani, tapi kita hidup mengikuti pola, ya, standar surga. Baru kita akan bisa lihat, ya, tubuh kita ini akan mengalami tubuh kemuliaan Allah, ya. Seperti siapa? Seperti Elia, itu dibawa ke dalam kemuliaan, ya. Seperti siapa? Henok dibawa ke dalam kemuliaan. Seperti siapa lagi? Musa juga dibawa ke dalam kemuliaan. Ya, Yesus pun meskipun lewat kematian, tapi akhirnya dibawa ke dalam kemuliaan. Semua kita akan mengalami hal yang sama, ya. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu pada akhirnya manusia rohania itu datang kemudian. Jadi tidak datang di awal, tapi di akhir, ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohanilah. Nah, yang rohania. Amin. Jadi rohania ini sesuatu yang kekal, ya. Sesuatu yang nilainya itu lebih tinggi dari yang alamiah atau jasmania ini. Saudara, kalau Anda perhatikan, ya, bintang laga, aktor film, ya, saudaraku, itu awal mulanya dia mengalami perjuangan, ya. Dia babak belur, saudaraku. Dihajar musuh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Sampai rasanya jalannya sempoyongan, sampai nyaris mati, saudaraku. Tapi lihat, di saat dia dalam pergulatan, dia mengalami berbagai macam, ya, berbagai macam serangan-serangan, mengalami berbagai macam, ya, peperangan, dan pada akhirnya dia tampil sebagai seorang pemenang. Katakan amin.
Nah, inilah saudaraku. Memang yang mula-mula itu alamiah atau jasmani itu nampak saudaraku ya. Kita banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan saudaraku ya. Dalam segala hal, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam bisnis, itu rasanya Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini mau remuk ya. Tapi nanti pada saat Yesus datang, baru tubuh kita yang rohania ini, yang surgawi, itulah tubuh kemuliaan akan diberikan kepada kita sekalian. Katakan amin ya. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Jadi yang kita nantikan itu adalah yang rohania, itu akan muncul pada akhirnya di dalam kehidupan kita semua. Bilang amin. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ya, ini dia. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Dia sadar bahwa Yesus adalah Adam yang kedua, yaitu manusia roh berasal dari sorga. Sementara Adam, manusia yang pertama, itu dari jasmani ya, itu berasal dari debu tanah, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari kita lihat, yaitu 1 Korintus 15 ayat yang ke-47. 1 Korintus 15 ayat yang ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Amin. Amin ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia pertama, saudaraku ya, itu berasal dari debu tanah. Siapa dia yang berasal dari debu tanah? Itulah Adam ya, manusia pertama. Dan dia akan kembali kepada debu tanah, saudaraku ya. Namun manusia yang kedua berasal dari sorga, itulah manusia rohani, yaitu Yesus ya. Yesus akan datang dan dia akan mengubahkan tubuh kita yang jasmani ini, yang alamiah dari debu tanah, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Katakan amin ya. Berdoa supaya kalau Tuhan datang, kita tidak mengalami kematian, berarti kita mengalami rapture, ya, akan diangkat hidup-hidup. Namun tubuh kita akan diubahkan dalam sekejap, ya. Tubuh yang jasmani atau alamiah yang sudah rentan, terkontaminasi dengan dosa dan penyakit ini, tidak akan bisa diizinkan Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, ya. Tubuh ini akan diubahkan, akan ditukar, akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah itu dia. Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang rindu tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, yang rindu mengalami tubuh kemuliaan, lambaikan tangan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, latih tubuh kita ini untuk beribadah terus. Latih tubuh kita untuk beribadah terus ya. Supaya apa? Kita dengarkan firman Tuhan, sehingga nantinya pada akhirnya Yesus datang, tubuh kita diganti dengan tubuh sorgawi ya. Nah, tubuh jasmani yang alamiah ini kemana? Ya kembali kepada debu tanah. Ya, kembali kepada tanah. Dan roh dan jiwa kita pulang kepada Tuhan dalam mengenakan tubuh sorgawi. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, yang terakhir ini dia, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya ini indah sekali ya. Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa makhluk rohania itu berasal dari sorga. Siapa dia? Yesus ya. Dan memiliki sifat Kristus yang datang dari sorga. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 48. 1 Korintus 15 ayat yang ke-48. Makhluk-makhluk. Ya. Ya, silakan. Ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Amin. Amin. Bapak Ibu mau yang mana? Makhluk-makhluk alamiah berasal dari debu tanah, ya. Namun, apakah Bapak Ibu juga ingin makhluk-makhluk secara surgawi? Sama dengan dia yang berasal dari surga? Mau yang mana? Makhluk-makhluk surgawi ya. Kalau benar-benar saudara ingin mendapatkan tubuh kemuliaan, nah hari ini engkau lebih intim, lebih dekat, lebih mencintai Tuhan Yesus ya. Bahwa waktu Tuhan Yesus datang, tubuh kita yang jasmani, yang alamiah ini diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan ya. Oke, biarlah Tuhan memberkati kita semua di malam ini, dan Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa dulu. Terima kasih Bu Ong untuk firman yang sudah diperdengarkan ya. Dan nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Cifung ya. Oke, silakan Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak yang baik. Sudah malam hari ini, Kau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk beribadah. Dan terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan, melewati Bapak dan Satunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami benar-benar memahami apa artinya semua yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, memang tanpa firman-Mu Tuhan, kami merasa kosong, kami merasa takut, kami merasa lemah Tuhan. Tapi dengan firman-Mu, Kau memberi kekuatan kami, sehingga kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau taburkan pada kami, agar firman itu tumbuh dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan kami melakukannya Tuhan, bukan hanya mendengarkan Tuhan, tapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan saja Tuhan, tetapi kami melakukannya dengan benar Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, selama ini menyakitkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan untuk Bapak John Sabinang yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Berikanlah umur panjang, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Pakailah Bapak John lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan, agar bisa lebih menjelaskan tentang firman-Mu yang benar Tuhan pada kami semua Tuhan. Dan berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang Engkau firmankan Tuhan, benar-benar kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Anastasia Pujiastuti Esti dari Kota Sidoarjo yang telah menaikkan doa yang sangat indah kepada Tuhan buat kita semua ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Anastasia Pujiastuti Esti. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Tuhan berkati ya. Semangat. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Puji nama Tuhan untuk pelayanan hamba-Nya lewat pujian penyembahan yang kita sama-sama naikkan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kemuliaan Allah dalam tubuh kemuliaan. Ya, seperti tadi yang sudah diuraikan, disampaikan Bapak Pendeta, bahwa kita tubuh jasmani kita memang membutuhkan dalam kehidupan kita, tetapi tubuh rohani untuk menerima kemuliaan dari sorga kita sangat membutuhkan dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahami dengan 3 kebenaran, mengerti awal mula yang datang adalah hal yang jasmani. Selanjutnya rohani, memahami Adam manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Dan kita mengakui Adam makhluk alamiah berasal dari debu tanah dan memiliki sifat Adam yang alamiah. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Pasti kita semua rindu untuk kita ada dalam tubuh kemuliaan. Untuk itu mari kita terus datang kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan, baik pagi, baik siang maupun malam. Kita diisi oleh firman Tuhan untuk kita menerima tubuh kemuliaan dari sorga itu. Haleluya. Nama Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah buat kita semua, supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan, dalam pelayanan, untuk terus melayani Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan membawa banyak jiwa. Amin. Ya. Juga terima kasih
untuk Ibu Yayu yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Anastasia yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih ya. Terima kasih buat Ibu Ong Yokim yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Malam hari ini Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas. Waktu disilakan Ibu Lince. Terima kasih Bu Ili. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Nanti kita sama-sama aminkan dengan I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Yes. satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Surabaya Selatan atau Sidoarjo. Ya, Tuhan berkati Ibu Lince. Terima kasih sama-sama. Amin. Praise God. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lince Rompas yang telah menaikkan doa prophetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Sama-sama. yang Tuhan Yesus ya. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengumuman info gereja CLCC
yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Tio Kim. Dengan hormat, Ibu Ong disilakan. Makasih Bu Eli, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom semuanya, Ya, shalom. saudara-saudara Kristen. Saya Shalom. akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Doakan dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palm Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palm Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra, Indawaru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulia Setiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2024 Bapak Ongtir Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024 Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 19 Agustus 2024 Nathaniel Alvaro. Tanggal 28 Agustus ya. 23 bulan 8 2000 tanggal 23 bulan Agustus 2024 Saudara Nito Rusur cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 Saudari Kasih Agatha Hukubun cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26 bulan Agustus 2024 Bapak Richard Griha Paramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Tanggal 28 Agustus 2024 Alvaro. Tanggal 30 Agustus 2024 Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan. Putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805.
Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Amin. Lord. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat ya, Tuhan berkati Bu Febri buat pengumuman ya yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Ya, oke. Baik. Amin ya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Cifung sebelum kembali kepada host kita Ibu Weli Hukubun. Cifung bisa kesaksian singkat? Halo Cifung, ada di sana? Iya Pak Pendecon, Ya, malam. silakan. Malam, ya. Malam, terima kasih Pak Pendecon. Terima kasih semua saudara-saudariku yang kekasih. Saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang begitu dahsyat kepada jiwa-jiwa yang terhilang, ya istilahnya begitu. Kapan hari saya ada tamu 2 orang, namanya Heri dan Sanjaya, yang ada di Bogor. Terus dia datang ke tempat Surabaya. Ya, saya nggak tahu maksudnya Tuhan apa, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang hebat kepada dia ya. Karena Tuhan itu sayang. Dia dulu tuh melayani, saudara-saudara, dia melayani di gerejanya dia karena dia banyak di provokator, istilahnya tuh di debat ya. Dia tuh sekarang tuh tidak melayani lagi. Terus saya bilang, Ibu, saya tuh sudah tidak melayani lagi. Saya kaget waktu itu, kamu tuh dipakai Tuhan kok nggak mau melayani sih, Her. Soalnya dia tidak bisa menerima saya khotbah. Saya bilang, kamu tuh diterima Tuhan apa diterima manusia? Biarin aja, saya bilang kan. Ya cerita bla bla bla, pokoknya cerita macam-macam mengenai perdebatan itu. Saya itu tidak mau. Dulu saya setia dan sebagainya. Saya sudah mulai injil-injil pelan-pelan ya. Dia tuh cari sekarang tuh cari kesenangan dunia, kata Pak Pendecon benar. Jadi tidak cari yang rohani, dia sekarang itu cari duniawi ya. Memang pekerjaannya berhasil, saya akui, saya bilang, jadi memang pekerjaanmu dalam hal pekerjaan dia berhasil. Terus dari itu temennya tuh kan suruh, waktu itu siang saya pinjam Pak Daska, saya pinjam HP-nya ya, kalau saya dengar Pak Pendeta John, dia langsung dia bilang, jangan Ibu, jangan. Nah, pasti ada roh senting roh. Jadi kita doakan aja supaya Heri bisa masuk di Zoom ini. Nah, dia namanya Heri, yang satunya Sanjaya. Cipung, jangan. Cipung tutup aja, saya mau bicara sama Cipung. Saya bilang terus Pak Jodkai marah lah. Kok, Ma, tutup aja. Mau Mama ini ada tamu, kok malah buka-buka begitu, gini, dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Nggak salah, dia ajak saya keluar. Ya, jam 1 tuh saya keluar. Saya bilang, ya sudahlah, saya taat, saya diam aja dulu. Belum waktunya. Supir taksi itu bisa cerita loh. Dia itu dulu Kristen, saya kaget waktu namanya Jack, tapi pandai, saya sempat diem lama nggak bicara. Dia yang bicara dulu mengenal Tuhan dan dia tinggalkan Tuhan. Nah ini dia yang khotbah ya, dia khotbah nggak mau dibuka, ternyata dia yang khotbah. Saya ini walaupun Islam mengenal Roh Kudus, dia kaget dari itu. Nah, jadi kita nggak boleh dengar di Pak Pendeta John, dia yang khotbah di taksi itu, namanya Jack ya, saya kenal, saya tahu teleponnya. Setelah itu dia bilang, Ibu siapa? Ibu kok di aja nggak jawab saya bicara? Enggak, biar Roh Kudus bicara sama mereka semua, Heri dan Sanjaya. Saya lihat Ibu di kaca, di kaca spionnya dia. Kok Ibu diem aja ya? Oh, semuanya pada diem. Saya diem aja, saya dengar kamu cukup kok bagi saya. Saya bilang, Tuhan, ini apa kok ditemukan seperti ini semua ya? Ternyata dibuka sama Tuhan, ternyata super ini baik. Jadi dia mengenal Tuhan secara pribadi karena dia kepahitan sama papanya. Dulunya Islam, masuk Kristen, sekarang masuk Islam lagi, bilang gitu. Nah, itu kan satu contoh. Ya, jadi diombang-ambingkan sama dunia. Tidak ada kepuasan. Pak Pendeta tadi, khotbah saya kaget loh. Kok ini kok ternyata kena untuk semua ya. Tidak ada kepuasan karena jiwanya tidak diisi sama yang rohani, sama Tuhan Yesus sendiri. Ini terjadi waktu itu. Nah, terus saya bilang, Tuhan ampuni ya, saya bisa buka mulut saya untuk berbicara. Saya langsung ngomong, karena orang ini pandai Pak Pendeta John. Ngomong macam-macam. Dia ngomong masalah Pak Presiden, masalah begini. Terus katanya sampai kita diem semua, dengerin dia. Satu kali saya bilang, Tuhan, gini caranya dia ngomong terus, saya kapan ngomongnya? Di dalam nama saya ikat semua roh. Saya ikat, saya yang bicara. Kamu
Tuhan sayang sama kamu. Dia kaget supir taksi ini. Apa maksudnya Ibu? Sekarang kamu dulu ke Islam, ke Kristen, terus ke Islam lagi. Kamu habis ini dipakai Tuhan. Amin. Saya kaget waktu dia amin, saya siringi sekarang. Sekarang itu dia kehilangan uang. Kayak tadi pagi dia ngobrol sama saya, dia kehilangan 20 juta. Karena ikut itu tadi, apa seperti Erna tadi, apa Bitcoin. Saya bilang, kamu keliru. Bitcoin janji manusia. Kenapa kalau janji manusia kamu percaya? Janji Tuhan ya dan amin, kamu tidak percaya di firman itu. Kamu katanya mendalami Alkitab, sebenarnya gitu. Dalami lagi. Oh gitu ya Ibu. Ya, kalau kamu kepingin ketemu Tuhan Yesus, katanya kamu berdoa di dalam Roh Kudus, tapi kamu tinggal keliru, berarti kamu belum ketemu Tuhan. Maksud Ibu apa? Terus ya, kamu dalami sehingga kamu ketemu pribadi Tuhan Yesus. Dia mau, dan dia berjanji. Nanti tak kenalkan Pak Pendeta John ya. Ya Pak Pendeta John sekarang ini dia kebingungan karena papanya itu jual dia rumah. Ini baik orangnya, cek ini mau bertuhat ya. Padahal dia pintar. Kalau saya ngomong sama dia, saya kalah Pak Pendeta John. Dia otaknya pintar, bukan main. Dia bahasa Inggrisnya pintar ya. Jadi seluruh dunia seperti Pak Pendeta John, keliling-keliling. Singapura pernah, Hongkong pernah, semua pernah. Nanti Pak Pendeta John tak kenalin sama beliaunya. Jadi dia tuh sopir taksi karena dia marah sama papanya. Saya benci sama papa saya, kata. Karena papa saya menjual rumah. Saya bilang, kamu harus ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang, saya sekarang kembali. Saya benci, saya ikut Kristen, saya masuk agama Kristen. Di situ mungkin sudah ketemu Tuhan ya, tapi dia nggak terusin karena dia cuma sebatas mengenal Yesus itu aja, belum mendalami. Nanti kalau saya ajak Pak Pendeta John ya, ajak tanggal 10 ya. Tanggal 10 kan ada di ini, biar saya naik ininya dia, dan dia ke sana tuh. Nanti saya suruh dia kebaktian, itu orangnya. Dia baik sekali, dia bilang, doakan saja ya Ibu, supaya mengerti yang saya sembah. Ya, terima kasih, saya bilang. Ketemu lagi Pak Pendeta John. Sopir taksi namanya Misdi. Ya begitu, ditinggalkan Tuhan Yesus, dulunya masih remaja, mengingat Tuhan, sekarang sudah kawin Islam, dia tinggalkan Tuhan, ya, minta doa Pak Pendeta John. Misdi sama Cep ini supaya ditarik kembali Heri. Sanjaya udah 4 jiwa ya dikasihkan. Saya bilang Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Seperti orang ketakutan. Saya buka itu dia bekerja, tutup Cipung, tutup. Suami saya mengikuti dia, mama gak boleh begitu, paksa dong. Katanya suami saya ikutin, saya tutup, saya biarin kehendakmu. Ayo buka yuk. Sumnya ada tamu kok dibuka, mama tidak menghargai tamu. Saya bilang Tuhan kehendakmu jadi, tapi saya percaya suatu kali pasti dia merindukan Tuhan karena dia tidak melayani kembali Pak Pendeta John. Dia tidak mau melayani kembali karena dia pikir melayani dibantai. Terus makanya kalau ada yang khotbah, biar kita ini mendengarkan yang khotbah, ada bagian gitu ya, kita langsung dapat. Jadi orang itu tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Itu tidak boleh. Saya belajar untuk memberikan kesempatan orang berbicara. Saya mengerti ya bahwa itu untuk saya. Nah, supaya saya juga mengerti keadaan kita ini seperti itu. Jadi orang marah-marah, seperti Pak Pendeta John katakan ya, itu marah-marah ya, seperti itu. Jadi kita berdoa semoga Misdi, Jack dan Heri dan Sanjaya bisa menerima Tuhan apanya. Minggu itu saya ajak ke gereja ya, saya ke gereja, dia tidak mau. Dia bilang, Cipung jangan paksa saya untuk sementara ini. Saya bilang oke, saya akan doa untuk kamu. Sampai Bu Maria tuh pendoanya datang ke sini, Pak Pendeta John tahu toh? Nah, Bu Maria itu datang ke saya kaget. Biasanya Bu Maria tidak pernah datang minggu ya. Itu datang minggu. Kalau datang pun minggu saya mesti tunggu di depan. Itu dia masuk ke rumah, saya bilang, Pak Bu Maria, apa? Doakan mereka ini. Saya bilang, akhirnya Bu Maria berdoa untuk mereka. Dia kaget waktu itu. Ya, terus saya ke gereja, saya bilang, udah lah kamu nggak gereja, nggak masalah. Terima kasih kamu sudah ketemu Bunda Maria. Bu Maria doakan ya Bu Maria, lihat dia benar nih, jangan kalau sudah begitu biar Tuhan, roh Tuhan bekerja. Oke, kita cukup mendoakan aja lah, nggak mau ke gereja Ibu Maria, dia tinggalkan Tuhan. Nggak coba benar bilang tepat waktu Tuhan, ini waktunya. Jadi kita ini dikasih jiwa-jiwa yang demikian Pak Pendeta John. Jadi kita juga harus merangkul mereka. Kalau ada yang demikian kita juga nggak boleh langsung kita kita hakimi, karena Tuhan itu tidak pernah menghakimi, biar Tuhan yang bekerja. Saya bilang sama Heri, kamu sabar aja, suatu kali Tuhan akan bicara sama kamu. Saya bilang begitu, saya ngisi ya untuk jiwa-jiwa ini, dan saya sudah bilang sama Bunda Maria karena minggu itu ketemu beliaunya, saya diajak ke gereja, saya bilang Maria,
dia nggak mau kerja. Ibu Nani ajak, sudah, ayo Heri berangkat. Dia ngomong, enggak, saya kesini untuk ini, ya sudah. Tapi saya percaya Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, karena dia sudah pernah menikmati firman, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya Pak Pendeta pasti masuk ke Zoom kita, karena rencana Tuhan itu saya kaget. 2 hari itu saya temukan supir taksi, saya kan ditemukan Heri ke sini dan sebagainya. Saya merasa bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat indah, sampai dia ingin ingin lari. Saya tidak mau melayani, saya ingin cari harta, tapi harta ya memang, tapi hatimu kan tidak ada damai. Pak Pendeta tadi bilang, kita ini jiwa kita perlu diisi dengan firman, itu betul. Dia punya uang, tapi dia gampang katanya, nggak punya kekuatan apa di dalam dia. Saya bilang, kamu keliru. Kamu cari dulu Matius 6:33, ya, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kamu masih nyari bagaimana kamu akan kosong. Buktinya dia belum nikah loh Pak Pendeta John. Dia umurnya 50 lebih belum nikah. Saya bilang, kamu ada kepahitan. Kamu ada kepahitan, kamu marah sama Tuhan, keliru kamu. Cari Tuhan, biar Tuhan yang menyembuhkan. Ya, memulihkan jiwanya yang remuk, semuanya Pak Pendeta. 4 itu jiwanya remuk redam. Jadi memang hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Istilahnya begini, kalau dikasih Pak Pendeta, ya mari kita keluar, ya, menjangkau jiwa-jiwa mereka yang merasa hampa, nggak ono sing bisa memberikan dia damainya Yesus. Saya percaya bahwa tidak ada nama lain bahwa kolong langit ini yang bisa memberikan kita damai sejahtera itu. Di dalam Yesus tidak ada apapun yang bisa kita andalkan. Mbak Pendeta John benar ya, kita tidak bisa mengandalkan orang tua, anak pun tidak bisa, semuanya teman-teman, ternyata Yesus itu segala-galanya. Begitu aja, Tuhan memberkati. Mari Pak Pendeta John, kita doakan mereka. Ya, terima kasih Ibu Nani ya, Cipung, yang sudah memberikan informasi tentang beberapa nama ya. Siapa saja nama mereka, Cipung? Namanya Heri, Heri, Sanjaya, Misdi, dan Jack. Jack Pak Jack Pendeta. ya. Jack Oke, ini ada. yang ya. Ya, ada tangan dari penlayar monitor. Kita akan berdoa untuk nama-nama ini. Kami doakan Heri, Sanjaya, Misdik, dan Jack. Tuhan, kuasamu menjangkau mereka, jumpai mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, penuhi mereka dengan rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Kami berkata, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan menjauhkan kepadamu hati keras. Dalam nama Yesus, hati yang kecewa Tuhan pulihkan, Tuhan berikan hati yang penuh dengan kasih dan damai surgawi. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan untuk ya Tuhan Pak Effendi yang dalam kondisi jatuh. Kami tidak tahu jatuhnya seperti apa, tapi kami percaya Alkitab berkata, apabila orang benar itu jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Dalam nama Yesus, tangan-Mu yang kuat menopang, oh Tuhan Pak Effendi, Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan keadaannya. Kami percaya Tuhan berikan damai, kuasa, penghiburan bagi Pak Effendi dan Ibu Linda Effendi. Terima kasih. Percaya tidak ada hal yang membahayakan dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan kita akan berdoa, kita deklarasikan. Ibu Weli Hukubun, untuk obat itu, kita arahkan tangan untuk obat yang Ibu Weli akan minum dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas obat yang akan diminum oleh Ibu Weli. Terimalah Ibu Weli. Oleh kuasa Tuhan, Tuhan mendatangi engkau saat ini dengan kuasa yang ajaib, menyembuhkan engkau lewat obat yang kau minum ini. Terimalah aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, sehingga tubuhmu tidak ada yang sakit, tidak ada yang bengkak, tidak ada yang gangguan apapun. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Berkati obat ini menjadi obat yang mujarab, obat yang manjur di dalam nama Yesus. Ibu Onggyo Kim, Ibu Jajuk, Ibu Anastasia, Ibu Lice, Survivor, Pak Lubis, Ibu Andri Marantika, Ibu Puspita, Cipung, dalam nama Yesus. Juga untuk Yohan Cindy James, Ko Anto, Ali, dan juga papanya disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berkata nama-nama yang sudah disebutkan hari ini, aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atas mereka. Dan kami percaya yang punya cucu yang sakit disembuhkan, yang punya anak, menantu, mertua yang sakit disembuhkan juga hari ini, yang punya papa, mama yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Jangan takut, kuasa Tuhan sudah bekerja, menyembuhkan semuanya, termasuk orang-orang yang kau kasihi. Juga untuk papanya Alin kami doakan, ada perkembangan, ada peningkatan, ada kemajuan, ada perubahan-perubahan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Jadi doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya malam ini Ko Anto sudah disembuhkan, Pak Lubis sudah disembuhkan, Pak yang hadir di malam ini juga sudah disembuhkan, Survivor juga sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih
Percaya bukan cuma tubuh jasmani yang disembuhkan, tapi keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan juga disembuhkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, engkau minum obat, obat itu pun Tuhan memberkati, sehingga obat itu bekerja menjadi mujarab, menjadi manjur bagi tubuhmu. Dalam nama Yesus, dan tetap imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau percaya di dalam nama Yesus, lewat obat yang kau minum, kuasa Tuhan sudah bekerja. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita doakan juga untuk, oh Tuhan, Ibu Nini Herawati. Oh Tuhan, berikan kekuatan kesehatan. Juga untuk Ibu Lina, oh Tuhan, untuk keluarga besar Koswani di mana saja mereka berada, untuk anak Dev, cucunya, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami doakan saat ini juga untuk, oh Tuhan, Indah, untuk juga Nathan, putra putri dari Ong Gyokim sudah disembuhkan Tuhan, memberkati bisnisnya, keuangan, ekonomi juga, memberkati juga untuk putra dari Bulince, yaitu juga Saudara Doni, memberkati bisnis, karir, pekerjaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya tidak ada hal yang membahayakan, semuanya disertai Tuhan, semua di bawah Tuhan bertambah-tambah, meningkat dalam nama Yesus. Pak Wahyu Kubun, Bu Sinta juga, untuk proyek mereka yang sedang digarap, Tuhan tolong sehingga pada saatnya pembayaran tidak tertunda, tidak terhambat dalam nama Yesus dari pihak PLN, dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Untuk anak, oh Tuhan Dimas, Tuhan tolong dia bisa bekerja di salah satu instansi pemerintah dalam nama Yesus. Tuhan sudah atur semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, sertai Alin, sertai Albert dalam pekerjaannya dalam nama Yesus. Berikan perlindungan, berikan kesehatan, berikan kemujuran, berikan kelancaran, juga untuk bagian kulit Alin dalam nama Yesus. Yang alergi, gatal-gatal tidak akan lagi dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat. Untuk Pak Lubis juga kulitmu, tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang sakit, semuanya disembuhkan Tuhan. Terjadilah. Ko Anto juga sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus percaya juga Ibu Puspita disembuhkan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari teman-teman sekalian, kita angkat kedua tangan kita ya di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di malam hari ini. Juga untuk menjama suami Cipung Padaska dalam nama Yesus, bersama semua anak mantu diselamatkan, disertai, ditolong Tuhan, dan dipulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, turunkanlah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami doakan Tuhan anak daripada Bu Andre, Sinka yang akan ditempatkan. Kami doakan Tuhan berikan dia penempatan yang terbaik, sehingga dia akhirnya bisa bekerja dengan maksimal. Berikan perlindungan bagi Bu Andre, bekerja, bertugas malam ini, serta dia, buatlah dia berhasil beruntung. Setiap pasien yang ditangani, semua dilayani dengan baik. Penuh kasih dan sayang, mereka dapat kasih sayang dari Tuhan Yesus lewat Bu Andre. Dalam nama Yesus, ini doa kami padamu. Percaya Tuhan sudah sertai anak-anakmu di malam ini, dan kami akan beristirahat. Besok pagi kami akan bangun, kami sambut berkat yang besar daripada Tuhan. Ini doa kami padamu, di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, semua yang percaya terima berkat di hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Doanya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Om, terima kasih Survivor. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Ya, Kuanto, Brince, terima kasih. Weli, Alin, David, terima kasih ya. Terima kasih. Stasia, terima kasih. Pak Lubis, memberkati Pak Lubis ya, semangat. Sim Yohan, Ibu Meliawati, Terima kasih. Alin Siti, Shalom. Ya, salam. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pastor Ketemu lagi ya, John. selamat istirahat ya, Kuanto. Selamat istirahat Tuhan ya. memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Bu Linwa, Puspita, Tuhan memberkati ya. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.